sedih saat ku sadar. Semuanya on cam ya, nanti selama presentasi itu harus on cam terus. Baik, saya akan ambil dulu, ininya, apa namanya itu, screenshot-nya ya. Ini kayak belum saya ini nih, belum saya simpan sebentar ya. Kelompok 15. Udah. Sekarang kelompok 16 ya, 1, 2, 3. Nah, sudah saya ini buka. Silakan teman-teman sudah boleh mulai presentasi ya di share screen. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Ya, selamat siang, selamat sore semua. Perkenalkan, saya Niputu Aulia Wulandari yang akan mempresentasikan final project kelompok 16 kami dengan judul Analisis Data Kredit Nasabah di PT Nurul Fikri menggunakan pendekatan klasifikasi untuk mendukung sistem kredit scoring. Dengan tim kami ada 6 orang. Yang pertama Fauzana, saya sendiri Niputu Aulia, Aulia Madharani, Wahyu Saputra, Muhammad Nur Alifani, dan Zulfan Afandi. Berikut daftar isi yang ada di eh, presentasi kelompok kami. Dengan alasan kami memilih dataset tersebut, yaitu di mana dataset credit scoring.csv dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan proses analisis kelayakan kredit nasabah di sektor perbankan. Selain itu, dataset ini memiliki variabel target berupa kredit yang risk yang terdiri dari good credit dan bad credit, sehingga sangat sesuai dengan penerapan metode klasifikasi. Dengan dataset yang kami gunakan sekarang yaitu 100 data nasabah dengan 21 atribut yang terbagi menjadi 7 atribut numerik dan 14 atribut kategorikal dengan variabel target yang digunakan dalam proses klasifikasi adalah skor dengan 2 kelas yaitu good dan bad. Dengan dataset yang digunakan pada tabel berikut ada 21 variabelnya. Dengan tipe datanya juga ada dengan variabel independen semua kecuali variabel di skor yaitu target sendiri. Dengan tipe data kategorikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Aulia Maharani. Selanjutnya akan menjelaskan terkait business understanding. Jadi pada tahap ini kita memahami masalah bisnis sebelum melakukan analisis data. Jadi pada proses penyaluran kredit, PT Nurul Fikri menghadapi tantangan dalam menilai kelayakan calon nasabah. Kesalahan dalam proses penilaian dapat meningkatkan risiko kredit macet berdampak pada kerugian perusahaan. Melalui pemanfaatan data, historis kredit nasabah berupaya membangun model yang dapat mengenali pola-pola yang berkaitan dengan risiko kredit sehingga proses kredit scoring dapat dilakukan secara efektif dan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pihak bank dalam mengidentifikasi calon nasabah yang memiliki risiko kredit rendah maupun tinggi dalam putusan kredit diberikan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu melakukan pengolahan data kredit nasabah, kedua membandingkan performa setiap algoritma, ketiga memberikan rekomendasi model yang dapat membangun sistem kredit scoring, keempat membangun model klasifikasi menggunakan beberapa algoritma, dan terakhir yaitu menentukan model terbaik untuk prediksi kelayakan kredit. Adapun manfaatnya itu ada 5 juga. Yang pertama, membantu penilaian kelayakan kredit nasabah, kedua mengurangi risiko kredit bermasalah, ketiga mendukung pengambilan keputusan pemberian kredit, keempat
menetapkan rekomendasi model klasifikasi terbaik dan juga terakhir meningkatkan efektivitas sistem credit scoring. Nah, setelah memahami permasalahan bisnis dan tujuan manfaat proyek, selanjutnya masuk ke tahap data understanding, yaitu pada tahap ini data pada tahap data understanding ini dataset German Credit Scoring diimpor ke KNAIM menggunakan CSV Reader. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif dengan statistik untuk memahami karakteristik data. Nilai yang hilang diperiksa dan ditangani menggunakan missing value. Kemudian data numerik dinormalisasikan dengan normalizer agar memiliki skala yang seragam. Hubungan antar variabel numerik dianalisis menggunakan linear correlation, sedangkan value, counter, dan cross step digunakan untuk melihat distribusi serta hubungan antar variabel kategorikal. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi dataset dan memastikan data siap digunakan pada proses pemodelan. Di sini terdapat gambar berupa workflow-nya. Yang pertama itu di Note CSV Reader, fungsinya kita mengimpor dataset German Credit Scoring ke KNAIM, yang kemudian dataset memberikan output berupa dataset yang siap dianalisis. Kemudian ada note statistik yang dimana note tersebut menampilkan statistik deskriptif dan dataset outputnya itu berupa informasi seputar karakteristik data. Kemudian ada kemudian dari CSV Reader dihubungkan juga ke missing value yang dimana untuk menangani data-data yang kosong dan juga menghubungkan ke cross tab yang dimana ini untuk melihat distribusi serta hubungan antar variabel kategorikal. Kemudian dari missing value dihubungkan ke normalizer yang dimana untuk menyamakan skala data numerik dan juga mengurangi pengaruh perbedaan antar atribut. Dari normalizer ke linear correlation untuk mengukur hubungan antar variabel numerik. Dari missing value juga menghubungkan ke value counter yang dimana untuk menghitung distribusi kelas targetnya. Boleh next? Di sini juga ada data understanding yang dimana ini ada statik numerik dan statik nominal. Jadi data analisis statik numerik ini dilakukan untuk memahami karakteristik atribut numerik, mengetahui rentang nilai data, mengidentifikasi variasi data dan juga menjadi dasar dalam proses persiapan sebelum pemodelan. Selanjutnya ada statik nominal yang dimana ini tuh digunakan untuk memahami atribut kategorikal yang terdapat pada dataset, memastikan data kategorikal ini dapat diproses dan mengetahui keberagaman pada setiap atribut. Boleh next? Selanjutnya di sini ada data understanding yang dimana kita melakukan dua analisis utama, yaitu value counter dan linear correlation. Analisis distribusi kelas menggunakan value counter dan linear correlation, yang dimana berdasarkan hasil value counter ini total 1000 data terdapat 700 nasabah dengan kategori good 70% dan 300 nasabah dengan kategori bad 30%. Distribusi ini menunjukkan bahwa kelas good lebih dominan dibandingkan bad, namun perbedaannya masih cukup wajar sehingga dataset masih dapat digunakan untuk proses klasifikasi. Dan juga di linear correlation ini menunjukkan hubungan antar variabel numerik di mana sebagian besar memiliki korelasi lemah hingga sedang sehingga tidak terdapat korelasi yang terlalu tinggi antar variabel. Dataset dinilai cukup baik untuk digunakan pada tahap pemodelan. Boleh next?
Selanjutnya. Nah, setelah kami memahami karakteristik data, lanjut ke data preparation. Jadi, pada data preparation ini bertujuan untuk menyiapkan dataset agar, siap digunakan untuk, pemodelan. Di langkah pertama itu ada kolom filter, yang ini digunakan untuk memilih atribut yang relevan terhadap penilaian risiko kredit nasabah dan menghapus atribut yang tidak diperlukan. Selanjutnya, ada tabel partisioner yang di mana, membagi dataset menjadi 2 bagian untuk keperluan training dan segi model 70% digunakan untuk melatih train model, 30% untuk menguji, eee, tes. Akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap data modeling. Eh, Pada tahap ini, kami membangun model klasifikasi untuk memprediksi kelayakan kredit nasabah menggunakan 4 algoritma, yaitu Knaip-Bor atau KNN, Logistic Regression, Decision Tree, dan Naive Bayes, guna membandingkan kinerja masing-masing model. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan algoritma pertama, yaitu data modeling KNN. Tabel ini menunjukkan hasil prediksi algoritma Knaip-Bor. Kolom skor adalah data asli, kelas adalah hasil prediksi model, dan P menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap kategori bet. Prediksi dianggap benar jika nilai skor dan kelas itu sama. Oke, lanjut. Di model data modeling logistik, kami membangun model klasifikasi berdasarkan hubungan antara variabel input dan target. Model ini digunakan untuk memprediksi apakah suatu data termasuk kategori good atau bad dengan menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap kelas. Seperti yang terlihat pada gambar workflow di slide ini, proses ini membutuhkan dua node yang saling bekerja sama. Yang pertama itu logistic regression linear yang berfungsi untuk mempelajari pola hubungan data dari data training. Lalu yang kedua ada logistic regression predictor yang berfungsi menguji pada pola tersebut ke data baru. Oke, next. Data modeling decision tree. Kami membentuk pohon keputusan yang berisi aturan-aturan klasifikasi berdasarkan data training. Model ini memudahkan proses pengambilan keputusan karena hasil klasifikasi dapat dijelaskan melalui percabangan yang terbentuk pada pohon. Sama seperti pemodelan sebelumnya, kami menggunakan sepasang node. Yang pertama yaitu decision tree learner untuk melatih data dan mengekstrak aturan percabangan keputusan. Lalu yang kedua itu decision tree predictor untuk menguji aluran tersebut pada data pengujian. Oke, next. Data modeling Naive Bayes. Klasifikasi berdasarkan perhitungan probabilitas dari setiap atribut terhadap kelas target. Algoritma ini mampu memberikan prediksi dengan menghitung peluang suatu data masuk ke kategori good atau bad. Untuk node naive Bayes linear itu fungsinya untuk menghitung frekuensi dan probabilitas bersyarat dari dataset training. Lalu yang node Bayes predictor itu fungsinya untuk mengalihkan nilai-nilai peluang tersebut guna memprediksi kategori nasabah pada data testing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya itu
Oke, itu berikutnya evaluasi ROC KNN. Berdasarkan ROC kurva, algoritma KNN memiliki nilai AUC sebesar 0, model dan kurang baik. Nilai ini mendekati 0,5 sehingga performa KNN masih tergolong rendah dan belum optimal untuk klasifikasi data kredit. Next. Berikutnya evaluasi ROC Logistic Regression. ROC kurva menunjukkan bahwa model logistik regression memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik dengan nilai AUC sebesar 0,716, yang berarti model mampu membedakan nasabah dengan kredit baik. Next. Berikutnya evaluasi ROC Decision Tree. ROC kurva Decision Tree menunjukkan AUC sebesar 0,735, yang berarti model memiliki kemampuan cukup baik dalam membedakan data kelas good dan bad. Kurva berada di atas garis random, sehingga performa model lebih baik daripada tebakan acak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke data evaluation, masuk ke deployment dan visualisasi. Pada tahap deployment, model terbaik yang diperoleh dari proses klasifikasi adalah naive Bayes. Hasil prediksi dari model ini kemudian disimpan menggunakan node CSF writer ke dalam format CSF. Penyimpanan ini bertujuan agar hasil klasifikasi dapat digunakan kembali untuk visualisasi, analisis lanjutan, maupun dokumentasi penelitian. Dengan demikian, hasil model tidak hanya berhenti pada tahap pengujian, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam proses pengembalian keputusan. Oke, next. Oke, selanjutnya P-chart. Slide ini menampilkan visualisasi P-chart hasil klasifikasi data kredit. Berdasarkan grafik, sekitar 76% data termasuk kategori good credit dan sekitar 24% termasuk kategori bad credit. Dari total 300 data pengujian, terdapat sekitar 230 data good dan 70 data bad. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah dalam dataset memiliki status kredit yang baik, sehingga distribusi data lebih didominasi oleh kategori good dibandingkan bad. Oke, next. Lanjut ke ROC Survey. Slide ini menampilkan ROC Survey dari model naive Bayes. ROC Survey digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan kelas good credit dan bad credit. Hasil evaluasi menunjukkan nilai AUC sebesar 0,729. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan kedua kelas. Karena kurva berada di atas garis random, maka performa model lebih baik dibandingkan prediksi secara acak. Oke, next. Lanjut ke scorer. Pada slide ini ditampilkan hasil evaluasi menggunakan node scorer. Berdasarkan hasil pengujian, model naive Bayes memperoleh akurasi sebesar 76,667%. Artinya sekitar 77 dari setiap 100 data berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi data kredit. Selain itu, model lebih baik dalam mengenali kategori good credit dibandingkan kategori bad credit. Oke, next. Dan terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan seluruh proses data mining yang telah dilakukan, mulai dari data understanding, data preparation, data modeling, hingga data evaluation, diperoleh hasil bahwa semua algoritma mampu melakukan klasifikasi data kredit dengan cukup baik. Namun, naive Bayes menjadi model terbaik karena memperoleh akurasi tertinggi sebesar 76,67%. Oleh karena itu, model naive Bayes direkomendasikan untuk mendukung sistem kredit scoring karena dapat membantu proses penilaian kelayakan kredit secara lebih cepat, objektif, dan berbasis data. Dan analisis data kredit bertujuan membantu perusahaan dalam menilai kelayakan nasabah secara lebih objektif, mengurangi risiko kredit bermasalah, serta mendukung proses pengambilan keputusan melalui sistem kredit scoring. Oke, terima kasih.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 16 atas presentasinya. Untuk yang pertama saya serahkan dulu ke Kak Mia. Silakan Kak Mia jika ada evaluasi untuk presentasi ini. Baik, terima kasih Pak Gandhi dan terima kasih teman-teman dari kelompok 16 atas presentasi yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Nanti untuk yang namanya dipanggil, silahkan untuk menjawab ya. Oke, untuk pertama-tama untuk Fauzana Aprianto, ini untuk slide-nya bisa dikembalikan ke tadi evaluasi. Recording in progress. Ya, Dari tadi lupa recordnya untuk yang Ya. kelompok ini. Ya, nggak apa-apa. Nanti separuh yang penting udah ada buktinya teman-teman ya. Silakan. Oke, silakan balik lagi data evaluasi tadi. Enggak benar tadi. Lebih awal lagi. Satu lagi. Udah ya. Oke, tadi Fauzana ya, menjelaskan mengenai slide ini, tapi yang dijelaskan berbeda. Coba dijelaskan ulang tentang slide yang di sini. Silakan. Kalau tadi slide yang ini, tapi tadi yang jelasin berbeda. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang disebutkan namanya, silakan untuk menjawab ya. Yang pertama, Niputu Aulia Wulandari. Boleh menjawab metode data mining apa yang kalian gunakan di proyek ini dan kenapa memilih metode tersebut? Izin menjawab, Kak. Ya. Untuk kelompok kami ini kita menggunakan data mining klasifikasi karena kita ada memprediksi atau mengelompokkan nasabah ke dalam kategori good dan bad credit berdasarkan data yang kami miliki. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Ya, selanjutnya untuk Aulia Maharani, jenis data di datasetnya tuh ada apa aja sih dan apakah dia berlabel atau tidak? Renyap tadi di aku.
boleh diulangin Kak, maaf. Kayak jenis data apa yang ada di dalam datasetnya, dan apakah datanya itu berlabel atau tidak. Jenis data apa saja ya Kak? Ya, Bentar Kak. Halo, cek. ya. Oke, Oke. silakan. Iya, maaf ya Kak, ini ada kendala di speaker laptop saya. Yang tadi saya dengar untuk pertanyaannya jenis data apa yang ada di datasetnya. Untuk di dataset tersebut, di bagian datanya itu ada dataset numerik dan kategorikal Kak. Oke, kemudian apakah dia berlabel? Kenapa? Apakah dia berlabel? Terlabel. Ada targetnya? Ada targetnya apa enggak? Sebentar. Maka apakah data terlabel atau apa? Ya, apakah ada labelnya? Oh, oke. Bentar. Untuk data sendiri tadi yang numerical dan kategorikal sesuai yang sudah saya sampaikan itu ada yang di good good yang label yang good sama bad. Kolom apa itu? Ya? Itu kolom apa? Aduh maaf. Maaf Kak, boleh diulangin Iya, suaranya di itu kolom apa ya? kolom apa? Iya, nama kolomnya apa? Sebentar. Nama kolomnya tadi untuk yang nama kolomnya sendiri yang tadi sudah yang digambar ya, itu yang kredit, kolom kredit. Baik, Ya, kolom kredit, creditability atau ada apa kolom di kolom skor. Ada ini. oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, maaf ya Kak, speakernya di aku renyap kayaknya speaker akunya deh. Jadi kurang jelas kedengarannya. Gitu, oke. Oke, selanjutnya untuk slide-nya bisa dilihat nggak? Tadi ada linear correlation ya? Tadi di slide-nya di awal. Oke, silakan untuk Fauzana menjelaskan mengenai linear correlation yang ada di slide. Kenapa kalau lemah dia dinilai cukup baik?
Atau teman-teman lain ada yang mau jawab? Oke, untuk tadi Fauzana, kalau misalnya ini warnanya biru muda, itu maksudnya gimana sih? Yang ada di gambar, yang birunya pudar, itu maksudnya gimana? Apa? Oke, baik. Terima kasih. Untuk Zulfan Afandi, kalau korelasi linear, kalau misalnya warnanya biru muda, biru pudar, itu maksudnya gimana? Oke, baik. Bentar, Kak. Ya, gimana? Biru muda. Artinya apa? Menunjukkan hubungan antar variabel numerik. Iya, maksudnya kalau warnanya biru muda berarti hubungannya gimana? Oke, untuk Good, Muhammad Kak. Nur, ya kenapa? Good. Good. Yes. Oke. Oke, untuk Muhammad Nur Alifani, kalau warnanya biru pudar itu maksudnya gimana sih? Kalau warnanya biru pudar, Eh, mungkin itu menandakan korelasinya yang lemah kali Kak, sehingga tidak dapat korelasi yang terlalu tinggi. Kalau warnanya merah pudar, merah muda. Merah Kalau muda, warnanya berarti dia di kurang mendapatkan nilai -1 kali Kak, karena kurang baik gitu Kak. Kan kalau biru dia menandakan +1. kalau merah, Kalau merah, bentar, Kak. kayak gimana? Kalau merah dia negatif Kak, karena terlalu lemah antar variabelnya. Nah, kalau negatif lemah gitu maksudnya. Iya, Oke, kalau Wahyu Syahputra, apa sih maksudnya warnanya merah pekat, biru pekat, apa merah muda, biru muda itu maksudnya apa sih? Itu menandakan kelemahannya, Kak. Kalau dia mudar, dia berarti korelasinya lemah. Kalau dia warnanya pekat, berarti korelasinya kuat. Oke, terus bedanya merah sama biru? Itu untuk membedakan dari negatif sama positifnya, Kak. Oke, maksudnya negatif tuh gimana? Dari merahnya -1, kalau untuk birunya +1 gitu. Oke, oke, baik. Kemudian em, di sini algoritma apa aja sih yang kalian uji? Silahkan untuk Zulfan Afandi. Algoritma apa aja yang kalian bandingkan di sini? Silahkan Zulfan Afandi. Oke, baik, Kak. Ada 4 algoritma yang kita bandingkan di sini, Kak.
Yang pertama KNN atau nearest neighbor, berikutnya logistic regression, berikutnya decision tree dan naive Bayes. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian untuk Muhammad Nur Alifani, gimana cara kalian menentukan algoritma yang terbaik? Cara kami menentukan algoritma yang terbaik. Ya, Hmm. apa evaluasinya? Pakai apa? Oke, untuk Fauzana bisa menjawab, gimana sih cara menentukan algoritma yang terbaik? Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya siapa aja boleh menjawab selain menggunakan akurasi, pakai apa lagi sih untuk evaluasinya? Silakan, ada yang mau menjawab. Selain menggunakan confusion matrix, pakai apa lagi untuk evaluasinya? Muhammad Nur Alifani bisa jawab. Enggak. Selain akurasi, apalagi sih evaluasi yang kalian lakukan? Ada yang mau menjawab, temannya? Saya, Kak. Ya, silakan, boleh. Selain menggunakan akurasi, kami juga menggunakan ROC survei dan nilai AUC untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan kelas good credit dan bad credit. ROC dan AUC dipilih karena dapat memberikan gambaran performa model yang lebih lengkap dibandingkan hanya melihat akurasi saja. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 16. Dari saya pertanyaannya cukup. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Gandhi. Ya, terima kasih Kamia dan teman-teman kelompok 16 atas presentasinya. Coba tadi ke ini ya, statistik. Iya, tadi screenshot statistik kalau nggak salah tadi ya. Coba dipindahkan ini ya. Nah ini itu kan kenapa itu ditulis statik numerik? Apa tipe atau gimana? Bukan statistik numerik kenapa? Emang sengaja atau gimana? Statik numerik itu. Statik itu kan artinya diam. Sengaja atau tipe nih? Ini Kalau sengaja biar di hmm, bagian ini bagian numerik Pak yang sebelah sini, hmm, hmm. di bagian nominal sebelah sini gitu aja. Bukan, maksudnya kenapa tulisannya statik bukan statistik maksud saya. Oh mungkin typo sedikit ya Pak. Oh iya, banyak itu. Oke, nanti diperbaiki ya, Kak Ya. itu ya, Kak Putu ya. Terus yang kedua, tolong catat nih. Tadi statik jadi statistik. Terus yang kedua,
Ini yang nominal atau kecil-kecil begini dipindahkan ke halaman berikutnya. Jadi digedein lagi. Nah, susah dah ini bacanya kalau begini. Mau 4 halaman, 5 halaman kan nggak dicetak nggak masalah. Yang penting semuanya besar dan bisa dilihat gitu ya. Jadi diperbaiki nanti, jangan statistik. Kemudian ada yang bisa menjawab nggak ini sebagai tambahan nilai dari saya dua pertanyaan aja nih. Yang pertama tadi teman-teman kan menggunakan cross tab sama korelasi. Kapan teman-teman akan menggunakan korelasi? Kapan teman-teman menggunakan cross tab? Silakan. Tadi kan teman-teman eksplorasi datanya kan menggunakan 2 analisis, yaitu satunya adalah korelasi, satunya adalah cross tab atau chi-square. Kapan teman-teman akan menggunakan cross tab? Kapan teman-teman akan menggunakan korelasi? Silakan, ada yang bisa ini nggak bisa menjelaskan mungkin? Silakan. Saya yang korelasinya, Pak. Saya, Pak. Siapa nih tadi yang jawab? Boleh, silakan. Kak Wahyu, jangan Kak Wahyu deh. Tadi Kak Aulia satu lagi. Kak Aulia dulu deh. Baik, izin menjawab Pak terkait kapan kita saat menggunakan korelasi dan kapan menggunakan cross tab. Dan untuk korelasi ini digunakan untuk variabel ini berupa angka atau kalau di sini itu numerik, sedangkan kalau misalnya cross tab ini digunakan untuk data yang kategorikal. Terhadap apa? Ada apa dengan apa itu? Kenapa? Jadi kan minimal kan ada 2 variabel yang akan ini kan. Minimal ada 2 variabel kan. Pasangan variabel apa dengan apa? Tadi udah hampir benar itu, tapi baru menyebutkan satu aja itu tadi. Mungkin ditambahkan boleh sama Kak Wahyu, silakan Kak Wahyu. Oke, bentar, Pak. Kalau korelasi itu digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar variabel numerik sebelum membangun model klasifikasi sehingga karakteristik data dapat dipahami dengan lebih baik. Kalau cross tab digunakan ketika ingin melihat hubungan atau distribusi antara 2 variabel kategorikal. Cross tab membantu mengetahui bagaimana suatu kategori tersebar Ya, udah ada. cukup sebentar. Gini aja, maksudnya gini. Coba buka datasetnya deh di tadi screenshot dataset. Saya mau tanya ke Kak Wahyu ini atau ke ini dulu yang tadi jawab sekalian tuntas Kak Aulia dulu, Kak Aulia dulu. Ini ada ininya kan, ada targetnya ya, Kak Aulia ya. Targetnya tadi kolom apa? Tadi kolom apa targetnya? Kolom Pak di kolom kolom skor, oke. Kolom skor itu tipe datanya apa tadi? kolom skor itu kategorikal. Kategorikal. Nah, tadi cross tab itu digunakan ketika seperti apa? Terhadap target apa dengan misalnya tipe data apa dengan tipe data apa? Tadi separuhnya udah dijawab tuh sebenarnya kan? Ya, Kak Wahyu, coba dilengkapi jawabannya tadi. Tadi secara teoritis sudah benar dibaca tuh kan? Benar. Ya. Nah, terus bagaimana kasusnya kalau di sini? Ambil contoh deh, ambil contoh kolom apa atau variabel yang mana? Kalau korelasi itu pada kolom X dengan umur sama kredit amount ya, Pak. Umur sama Kredit amount mana umur? X. Age ya. Kredit amount-nya mana? Itu apa? Pakai apa itu? Korelasi? Iya, Oh iya, korelasi jadi numerik dengan numerik. numerik dengan numerik. Tapi di sini yang dibandingkan apa? Bukan antar ini kan, bukan antar variabel kan, tapi dengan target. Targetnya tadi apa? Kategorikal ya? Iya, kategorikal. Nah, bisa nggak tuh? Kalau
misalnya umur dengan target menggunakan korelasi, bisa nggak? Nah, udahlah itu secara garis besarnya udah benar lah itu ya. Oke ya, itu bisa kalau ini ya, kalau targetnya nanti diubah jadi number juga pastinya kan gitu ya. Jadi harus ada minimal dua apa namanya variabel. Tentunya yang paling paling utama dengan targetnya. Misalnya kalau kategorikal variabelnya kayak purpose itu kan kategorikal. Nah, sedangkan si target itu, skor itu kategorikal juga. Jadi kalau kategorikal dengan kategorikal, maka yang digunakan apa? Kak Aulia lagi. Purpose itu kategorikal, sedangkan si skor itu kategorikal. Kalau kategorikal dengan kategorikal, itu yang digunakan apa untuk analisisnya? Korelasi atau cross tab? Iya, Pak. Ya, Kenapa? nggak kedengeran ya? Iya, Iya, speakernya. ya udah. Yang kedengeran aja siapa yang selain Kak Wahyu yang mau bantu jawab siapa? Siapa aja? Saya ambil kasus purpose itu kategorikal, sedangkan kolom skor sebagai target itu kategorikal juga. Nah, mereka berdua ini kalau mau dianalisis itu menggunakan korelasi atau cross tab. Menggunakan cross tab, Pak. Cross tab. Kenapa? Menggunakan cross tab, bukan korelasi. Itu saya bolak-balik aja sebenarnya tadi. Gimana? Kak Putu, jelasin. Kenapa menggunakan cross tab bukan korelasi? Kak Wahyu, kenapa? Karena cross tab itu digunakan untuk korelasi sama korelasi, Pak. Ah, gimana? Salah, Pak. Cross tab itu digunakan untuk kategorikal dengan kategorikal. Oke, kategorikal dengan kategorikal menggunakan cross tab. Itu sebenarnya metode analisis apa namanya? Masih ingat nggak? Kalau korelasi kan rank correlation, linear correlation. Tapi kalau kategori linear correlation, cross tab itu apa namanya? Sebenarnya untuk menguji apa itu? Menguji apa namanya itu? Eh, apa sih namanya ya? Satuannya itu apa? Dia ini ya. Chi-square ya. Masih ingat nggak? Chi-square. Nah, Chi-square itu teman-teman baca di cross tab itu nilai apanya yang dibaca? Siapa aja yang mau jawab silakan. Yang dibaca nilai apanya di dalam cross tab? Teman-teman tadi udah ada cross tab itu siapa yang buat itu? Cross tab itu. Note cross tab itu siapa yang nambahin tadi di dalam workflow itu? Kan harusnya tahu dong. Ketika menggunakan cross tab itu tujuannya buat apa dan di dalamnya ada apa pembacaannya. Kalau korelasi teman-teman udah tahu tadi kan, gitu. Nah, kalau cross tab itu teman-teman kan pakai cross tab tadi, udah benar itu. Nah, itu. Siapa yang buat itu cross tab? Yang menambahkan cross tab di sana? Nah, jadi cross tab ini di dalamnya ada nilai p value. P value itulah yang dibaca. Kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti kekuatan hubungannya kuat. Kalau dia lebih besar dari 0,05 maka hubungannya lemah. Itu untuk yang chi-square. Chi-square itu untuk kategorikal dengan kategorikal. Kalau numerik dengan numerik itu korelasi. Nah, nanti ada lagi kalau misalnya kategorikal dengan numerik, itu bisa one to many, bisa dilakukan one to many atau bisa juga mutual information atau bisa juga menggunakan chat boost. Kalau misalnya antara kategorikal dengan dan numerik ya, numerik dengan kategorikal, nah, kategorikalnya bisa dibuat point base serial atau 01. Itu sebenarnya itu penting itu yang teman-teman pahami gitu ya. Baik teman-teman kelompok 16 sudah cukup. Saya kira terima kasih banyak atas
kehadirannya, atas presentasinya dan kerja kerasnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah boleh tutup Zoom ya teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih semuanya. Terima kasih Pak.